Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Irjen Purn Benny Mamoto sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya pihak yang hendak memengaruhi vonis Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Benny menduga, mereka yang ingin Sambo dihukum ringan atau bahkan dibebaskan merupakan pihak-pihak yang berutang budi terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri itu. Menurut Benny, sewaktu masih menjabat, Sambo punya pengaruh yang besar di internal Polri. Bagaimana tidak? Dia menjabat sebagai Kadif Propam dengan pangkat Jenderal Bintang 2 atau Irjen. Dengan perjalanan karir di kepolisian yang hampir 30 tahun, Sambo dipastikan punya jejaring luas di internal Polri. Hubungan-hubungan personal yang sudah lama terbangun inilah yang lantas menimbulkan rasa utang budi sehingga pihak-pihak yang dekat dengan Sambo ingin membantu mantan perwira tinggi Polri itu dalam kasus ini. Benny menilai, Sambo berulang kali berupaya meloloskan diri dari jerat kasus ini. Sejak awal, mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu menyusun skenario palsu soal kematian Brigadir J untuk mengelabui semua orang. Setelah dipecat dari Polri pun, Sambo tak terima dan berupaya mengajukan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, meski akhirnya permohonan itu dicabut. Oleh karenanya, Benny mengatakan, para penegak hukum harus terus waspada. Masyarakat juga diminta tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka akan berusaha bagaimana menolong balik untuk yang bersangkutan ini nanti bisa dihukum yang seringan-ringannya. Nah, caranya ini tentunya berbagai macam cara bisa ditempuh karena mereka juga tahu bagaimana proses hukum ini berjalan, siapa yang harus ditemui dan sebagainya. Inilah yang perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, Pak Mahfud menyampaikan, ini yang perlu diwaspadai. Ya tentunya hubungan-hubungan personal yang terbangun, yang sudah lama dan memang dirasakan hutang budi oleh orang-orangnya, ini tentunya juga akan menjadi alasan mereka untuk membantu yang bersangkutan. Jadi begini, sesuai dengan disampaikan Pak Benny, itu adalah hal yang wajar. Itu orang-orang yang mempunyai utang budi untuk itu wajar saja. Bagi intelijen kita melihat itu wajar. Itulah sebabnya intelijen yang melihat hanya selalu lihat indikasinya, kan ujungnya berhasil atau tidak. Makanya kita lihat indikasi. Setelah indikasi baru kita warningkan. Tapi sekarang udah terbalik, sudah di-warningkan. Kan beliau warning, setelah ada warning, baru kita lihat indikasi. Apakah berhasil atau tidak pendekatan itu. Nah, dari indikasi kita sudah bisa lihat bagaimana kejaksaan dari awal begitu kalau bilang maju penuh, gas penuh, ujung-ujungnya hanya, kalau saya bilang hanya hukum seumur hidup. Padahal kan dari awal dengan 340 itu maksimum, upaya mereka maksimum, tapi ujungnya begitu. Nah, itu indikasi. Lalu kedua, Eliezer. Dari awal begitu penuh, Eliezer sudah membuka. Tapi ujung-ujungnya alasannya bagaimana kejaksaan ini membandingkan antara seorang Ricky Rizal, sersan polisi lalu lintas, dengan berada dua Brimob. Ini kan dua hal yang sangat berbeda untuk mencari pembenaran. Nah, apakah indikasi-indikasi pembenaran ini memperlihatkan keberhasilan para pembisik ini atau gerilya ini yang menurut Pak Mahfud? Kan itu. Ya, jadi itu kalau bagi saya itu ada itulah keberhasilan. Apakah, karena apa? Kita melihat dari awal bagaimana kejaksaan kan tidak seperti itu. Selalu ingin kejaksaan maksimum. Tapi ternyata di ujungnya kan tidak. Nah, dengan disampaikannya Pak Mahfud, adanya itu, wah ini berarti benar, ada hasil itu bisa ada pengaruh dari gerilya yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kan kalau intelijen kita indikasi dulu, baru kita warningkan. Tapi ini warningnya sudah ada, baru indikasi kita lihat. Lah ternyata antara warning dan indikasi kan ada kesesuaian. Ya itu tergantung nanti bagaimana, karena tidak mudah untuk memperlihat itu. Itulah sebabnya bagi kita intelijen, kita lihat dulu indikasi. Setelah indikasi itu baru kita urut ke belakang, kita pertanyakan. Misalkan, mengapa kok Eliezer ini diperbandingkan antara polisi lalu lintas dengan
Brimob, ini kan dua hal yang berbeda, kan itu dimanfaatkan, kan itu. Ini satu hal yang aneh bagi saya kalau kita melihat proses pengadilannya jelas bagaimana kejaksaan menyampaikan atau mengajukan saksi-saksi, ahli-ahli, semuanya ahli untuk mendapatkan kejelasan. Tapi di ujungnya kok malah tidak jelas, yang disampaikan itu tidak sesuai. Yang paling jelas kalau saya melihat Eliezer. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa silahkan bagi mereka yang tahu orang itu untuk dilaporkan pada beliau. Artinya indikasi ini dan informasi ini sudah beredar, sudah tercium baunya lah. Saya yakin dari internal kepolisian juga akan memantau masalah ini, karena ini masalah yang tentunya cukup serius. Artinya janganlah terjadi lagi anggota-anggota Polri sudah kena obstruction of justice beberapa orang, kemudian nanti bertambah lagi. Itu kan merusak citra Polri. Ya, kami akan melakukan koordinasi dengan jajaran Polri dalam menyikapi informasi ini. Saya yakin dari internal Polri juga pasti akan mengambil langkah-langkah. Kalau memang sampai nanti sudah diketahui orangnya, saya yakin secara internal pasti akan diambil langkah itu. Sekali lagi untuk mencegah, jangan sampai nanti ada yang terkena lagi dengan sanksi baru. Ya, itu kata Pak Sugeng kan. Kata Pak Sugeng, dasarnya apa kan kita belum jelas itu. Artinya Polri, kami dari Kompolnas menghormati proses hukum yang berjalan, yang secara transparan, secara terbuka publik bisa mengikuti proses pembuktiannya. Dan ini baru tahap tuntutan, belum vonis, belum nanti banding, kasasi, PK dan sebagainya. Jadi perjalanannya masih panjang. Jadi menurut saya marilah kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Bagi saya, bagi kita intelijen ya, itu tidak ada buku hitam pun itu akan dilakukan. Itu adalah alamiah, itu adalah naluri setiap orang akan berupaya untuk meringankan hukumannya dengan seringan-ringannya. Ya. Jadi apa saja yang ada yang bisa dimanfaatkan pasti dimanfaatkan. Yang jelas kan kita tinggal lihat berhasil atau tidak, kan itu. Kalau bagi saya kita bukan melihat upaya, intelijen itu bukan melihat upaya itu wajar, pasti ada. Ya memang kita hanya bisa mengawasi. Kita cuma bisa nunggu. Bagaimana? Kita cuma bisa nunggu, Pak Soleman. Kita hanya bisa nunggu, tidak bisa apa-apa lagi. Memang itu, awasi, lihat apa saja pertemuan-pertemuan yang adakan. Ya kira itu sudah biasa lah itu.